Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ya? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Eh, Alhamdulillah sekarang kita sedang bersama Ayah Muklis, Wakil Sekretaris Pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Hari ini adalah hari pertama pendaftaran murid baru di Pesantren Mustafawiyah tahun ajaran 2021-2022. Ini hari Rabu tanggal 19 Mei 2021. Udah ada ayah yang mendaftar di Pesantren Mustafawiyah hari ini ya? Alhamdulillah pagi hari ini udah mulai berdatangan dari para calon-calon siswa kita yang untuk mendaftar ke Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Dan kemungkinan karena baru hari ini kita buka, menurut tahun-tahun yang lewat akan berlanjut sampai sore nanti, dan setiap harinya akan kita buka pendaftaran mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore setiap hari. Jadi hari ini adalah hari pertama pendaftaran di Pesantren Mustafawiyah. Hari pertama pendaftaran di Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru, baik ya untuk tingkat sanawiyah muadalah atau untuk tingkat aliyah muadalah. Apa saja ayah syarat-syarat pendaftaran untuk murid baru ya? Ya, syarat pendaftaran yang mesti disiapkan oleh calon siswa itu yang wajib ada termasuk NISN, nomor induk siswa nasional. Yang kedua, NPSN atau nomor pokok sekolah yang dia tinggalkan. Dan yang ketiga, KTP, fotokopi KTP orang tua. Dan begitu juga KK dan akte kelahiran satu lembar. Nah, itu yang mesti disiapkan oleh siswa untuk pendaftaran siswa baru. Kemudian ya, nanti setelah sekolah di Pesantren Mustafawiyah, setelah mendaftar dan mulai belajar, bagaimana ayah tentang tempat tinggal untuk murid baru, baik yang putra atau pokir, baik yang putri atau patayat, gimana ya tempat tinggalnya? Gini. Untuk tempat tinggal siswa kita yang udah masuk, karena anak-anak kita siswa baru ini akan aktif mereka masuk ke dalam lokal untuk belajar, itu nanti pada tanggal 7 Juni. Itu udah anak-anak kita yang murid baru udah mulai masuk ke lokal. Tapi kalau siswa yang lama mereka akan masuk ujian pada tanggal 29 sampai tanggal 3 Juni itu masih ujian. Dan selanjutnya pada tanggal 7 Juni itu semuanya aktif, baik yang murid lama, baik yang murid baru. Dan untuk siswa yang baru masuk, kalau untuk yang patayat atau perempuan, tempat tinggal mereka itu semuanya udah kita siapkan itu di asrama semua. Tetapi kalau yang laki-laki atau yang diistilahkan dengan pokir, itu ada beberapa pilihan. Bisa saja anak itu di asrama, juga bisa juga nanti kos di rumah guru, dan juga bisa tinggal di pondok-pondok yang kecil itu. Itu pilihan-pilihan bagi untuk pokir. Ini ayah kan Pesantren Mustafawiyah ini pesantren yang didirikan oleh Syekh Mustafa Hussein. Betul. Yang didirikan tahun 1912. Ini adalah pesantren tertua di Pulau Sumatera. Ya. Bahkan kabarnya termasuk terbesar di Indonesia. Ya. Bisa dulu ayah ceritakan biar sahabat-sahabat kita semua bisa tahu tentang pesantren ini ya, karena banyak yang bertanya bagaimana pesantren Mustafawiyah Purbabaru ini ya. Ya. Alhamdulillah, sejak berdiri pondok pesantren kita ini pada tahun 1912 yang didirikan oleh Yang Mulia Syekh Mustafa Hussein Nasution. Mulai sejak itu sampai sekarang, alhamdulillah pesantren kita itu semakin meningkat dan siswanya semakin banyak. Yang sekarang sudah mencapai siswa kita itu 13.000 lebih.
Jadi untuk kemajuan pondok pesantren ini, supaya masyarakat lebih kenal sebenarnya dengan pesantren ini. Pesantren ini terletak di Kabupaten Mandailing Natal. Sebenarnya Kabupaten Mandailing Natal ini mempunyai banyak pesantren, bahkan lebih 20 pondok pesantren di sini. Tetapi pesantren yang pertama didirikan adalah Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Jadi dalam hal ini Pondok Pesantren Mustafawiyah, untuk selanjutnya kita sudah mulai mempersiapkan siswa-siswa kita yang hafal Al-Quran. Di samping mereka mengetahui ilmu-ilmu agama, maka kita utamakan lagi anak-anak kita yang ikut tahfizul Quran, sehingga kita menyiapkan di sini tempat penghafazan Al-Quran bagi siswa-siswa kita yang berminat. Dan juga banyak lagi ekstra yang kita siapkan untuk peningkatan mutu daripada siswa kita, sehingga nanti siswa-siswa kita ini bisa bersaing nanti setelah mereka selesai dari Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Bagaimana ayah kitab-kitab yang dipelajari di pesantren Mustafawiyah Purba Baru ini ya? Ya, kitab-kitab yang kita pelajari di Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru ini, sejak didirikan oleh Syekh Mustafa Hussein, kita tidak tetap berpedoman kepada ahli sunnah wal jamaah. Sampai saat ini kita tetap istiqomah untuk memakai kitab-kitab ilmu agama, termasuk baik ia hadis, baik ia tafsir, baik ia ilmu-ilmu yang lain, baik ia ilmu tauhidnya, itu semuanya kita pedomani di sini adalah daripada ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ayah, alumni pesantren Mustafawiyah Purba Baru ini diperkirakan udah berapa banyak ini ayah? Kalau alumni Pondok Pesantren Mustafawiyah itu yang bernaung di bawah kamus pusat, yaitu yang bertempat di Kota Medan, keluarga abituren Pondok Pesantren Mustafawiyah yang disingkat kamus. Itu sudah ratusan ribu di seluruh penjuru, bahkan di luar negeri. Ini yang sangat alumni yang sangat besar ini, sangat besar andilnya ini di negara kita Republik Indonesia ini. Bukan hanya di bidang pendidikan, tapi malah di segala lini. Mereka ikut berprestasi, ikut berjuang, termasuk memajukan Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Begitu. Kemudian ya, apa saja ya prestasi pesantren Mustafawiyah Purba Baru ini ya? Untuk pesantren Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru sebagai prestasi, kalau yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat sebenarnya ini, terutama prestasi mereka setelah sampai di tengah masyarakat itu, yang kita lihat itu hampir masjid-masjid mereka semua, bahkan alumni Mustafawiyah yang berprestasi ataupun berprestasi di bidang pendidikan ataupun di bidang dakwah, mereka terjun di tengah-tengah masyarakat, bahkan sampai ke desa-desa dan ke kota-kota di seluruh Indonesia. Dan juga prestasi yang kita capai, baik ia di bidang tahfiz, baik ia di bidang ilmu keagamaan, termasuk di dalam qiraatul kutub, membaca kitab kuning. Belum pernah kita terlepas daripada juara umum di tingkat provinsi. Di tingkat provinsi. Namun di tingkat nasional kita masih menduduki nomor 2 setelah dari Jawa. Siapa saja ya pimpinan pesantren Mustafawiyah ini sejak berdiri dari Syekh Mustafa Hussein ya sampai hari ini? Sejak berdiri Pondok Pesantren Mustafawiyah ini pada tahun 1912, yaitu didirikan oleh Syekh Mustafa Hussein. Setelah beliau meninggal
pada tahun 1955 maka pimpinan beralih kepada anak kandungnya yaitu Syekh Abdullah Mustafa. Setelah meninggal Syekh Abdullah Mustafa, maka beralih kepada adiknya, adik daripada Syekh Abdullah Mustafa yaitu Syekh Abdul Khalik Nasution, dan setelah itu menjabat selama lebih kurang 5 tahunan, maka beralih kepada anak daripada Syekh Abdullah Mustafa yaitu Bapak Haji Mustafa Bakri Nasution. Sampai sekarang Bapak itulah yang menjadi pimpinan Pondok Pesantren Mustafawiyah. Kemudian ayah guru kita di pesantren Mustafawiyah ini baik yang sudah meninggal dan masih hidup hari ini kan banyak ayah. Siapa saja kira-kira itu ayah? Kalau seberupa guru-guru kita atau ulama-ulama yang telah mengabdi di Pondok Pesantren Mustafawiyah kita sejak dulu, memang sudah banyak ulama-ulama, tetapi banyak udah guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah, termasuk daripada Syekh Abdul Halim Khatib, yaitu Raisul Muallimin yang pertama, dan begitu juga Syekh Ja'far dari Padang Sidimpuan, ada juga Syekh Muhammad Yunus, Syekh Haji Zainuddin Musa, banyak ulama-ulama kita, termasuk daripada Syekh Umar Bakri yang sudah meninggal dunia, dan sekarang masih banyak juga ulama-ulama kita, guru-guru kita yang sudah lama mengabdi di Pondok Pesantren Mustafawiyah kita Purwabaru ini. Bahkan masih ada guru kita yang sampai mengabdi sudah sampai 50-an tahun masih tetap mengabdi di Pondok Pesantren Mustafawiyah Purwabaru ini, termasuk Syekh Ayahanda Haji Marsuki Tanjung yang sampai sekarang masih aktif lagi mengabdi di Pondok Pesantren Mustafawiyah. Begitu juga guru-guru yang lainnya. Begitu. Kabarnya banyak karomah dari tuan guru kita ya. Bisa ayah ceritakan sedikit ayah tentang karomah ayah guru-guru kita itu ayah? Ya, kalau kita lihat memang banyak karomah-karomah yang telah terjadi pada diri ulama-ulama kita yang pertama itu, yang dulu, termasuk pada Syekh Abdul Halim Khatib, yang kita sebutkan di masyarakat lebih kenal itu dengan Tuan Naposo, atau juga Syekh Muhammad Yunus yang beliau adalah pakar daripada ilmu falak, dan Syekh Haji Ja'far itu adalah termasuk daripada pakar kaligrafi yang lulusan dari Mesir, atau yang paling sering dikenal di tengah masyarakat yaitu dengan ayah Mosir. Ada lagi yang termasuk ayah Zainuddin Musa, termasuk daripada pakar ilmu nahu. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi pada diri mereka, berbagai karomah, menunjukkan kemuliaan mereka dan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ingin disampaikan ayah kepada masyarakat agar menyekolahkan anaknya di pesantren Mustafawiyah Purwabaru ini ya? Ya, memang gitulah. Memang sebenarnya pesantren itu banyak. Bahkan di pondok pesantren di Mandiling Natal kita ini banyak pondok pesantren yang semuanya pimpinan-pimpinannya adalah alumni-alumni daripada Pondok Pesantren Mustafawiyah Purwabaru. Cuman harapan kita bagi masyarakat, terutama pada zaman sekarang ini, kita melihat keadaan masa ini tiada lain adalah dengan membimbing anak-anak kita kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dengan menyekolahkan mereka ke sekolah agama, terutama ke sekolah-sekolah pesantren, baik ya pesantren Mustafawiyah Purwabaru, begitu juga pesantren-pesantren yang lain, agar mereka lebih dekat dan lebih berakhlak, terutama untuk menghadapi menyongsong masa depan mereka yang semakin kita melihat sekarang ini, semakin sulitlah perjuangan kita untuk mendidik anak-anak kita untuk ke belakang hari. Cuma harapan kita bagi orang-orang tua, bagi siswa-siswa,
anak-anak kami yang ingin melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Mustafawiyah, dengan harapan kami sebelum semester 1 pada tahun ajaran ini, kita harapkan anak-anak kami sudah bisa masuk belajar di pondok pesantren kita. Cuman dengan harapan atau imbauan kepada anak-anak kami yang ingin pindah ke Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru dari sekolah-sekolah yang lain untuk masuk ke kelas 2 atau kelas 3 atau selanjutnya untuk pindahan, supaya berkonsultasi dulu ke Pondok Pesantren Mustafawiyah, karena ada persyaratan yang mesti kita siapkan, termasuk rekomendasi dari Pondok Pesantren Mustafawiyah untuk mengambil surat pindah dari sekolah kita, tempat kita sekolah. Karena kalau tidak ada nanti rekomendasi, maka surat pindah tidak bisa kita dapatkan dan Pondok Pesantren Mustafawiyah tidak bisa menerima. Tetapi dengan adanya rekomendasi, maka urusan kita nanti untuk pindahan anak kita lebih mudah. Demikian, itulah harapan kita kepada masyarakat dan anak-anak kita sekalian. Oke, yang terakhir ya. Ini kan mumpung suasana lebaran ya. Apa yang ingin disampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitrinya kepada santri, alumni, guru-guru dan masyarakat dan calon-calon santri Pesantren Mustafawiyah Purbabaru ya. Alhamdulillah, setelah 1 bulan kita menjalani ibadah bulan suci Ramadan dan telah kita laksanakan ibadah-ibadah, baik ya ibadah yang wajib atau ibadah-ibadah yang sunnah pada bulan Ramadan itu, maka tiba saat ini kita berada di bulan Syawal. Sebagaimana yang dianjurkan pada bulan Syawal adalah menghubungkan silaturahmi, saling maaf bersih maafan. Begitu juga keluarga Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin kepada seluruh guru-guru, ayah-ayah guru dan ibu-ibu guru sekalian. Begitu juga anak-anak didik kami sekalian. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada kita kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ayah, terima kasih Ayah atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan informasi pendaftaran murid baru Pesantren Mustafawiyah Purbabaru tahun ajaran 2021-2020 ini bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Ayah. Amin. Terima kasih Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.